Vivian Arini, Miamir 03, Squidward, Reno Aruba, Dewi Rahmawati, Saila Novianti 9700, Wirantika 7683, dan 10.000 plus subscriber lainnya yang udah ngira Mimin udah mati. Tapi di sini kalian semua salah besar karena sekarang Mimin mau ngebahas alur cerita dari serial yang berjudul My Name yang bisa kalian tonton di Netflix atau platform streaming favorit kalian lainnya. My Name mengisahkan perjalanan balas dendam seorang gadis cantik untuk mencari dan membalas dendam pada pelaku pembunuh ayahnya. Ia lantas memilih bergabung dengan gangster jaringan narkoba karena polisi yang telah menutup kasus ayahnya secara sepihak. Namun di tengah perjalanannya, kebenaran tentang ayahnya sedikit demi sedikit mulai terungkap. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Yoon Ji-woo yang hari-harinya dijalani tanpa sosok ayah di sampingnya. Saat berangkat ke sekolah, ia diikuti oleh polisi yang terus menanyakan keberadaan dari ayahnya. Dan ketika sampai di sekolah, ia selalu dikucilkan bahkan dibully oleh teman-temannya karena ayahnya juga. Nah, ternyata ayah Ji-woo merupakan seorang gangster dari jaringan narkoba yang kini tengah menjadi buronan. Karena hal itu, pihak sekolah memintanya untuk pindah karena orang tua murid lain tak mau jika anaknya bergaul dengan seorang anak buronan. Saat balik ke kelas, teman-temannya lagi-lagi membulinya. Dan karena sudah habis kesabaran, Yoon Ji-woo langsung menghajar semua anak yang membulinya itu. Sontak kejadian itu membuat gurunya semakin marah dan Ji-woo yang udah muak memutuskan untuk berhenti dari sekolah. Singkat cerita, saat sampai di rumah, ia hanya menendang kado ulang tahun yang diberikan oleh ayahnya. Di tempat yang berbeda, ayahnya yang bernama Yoon Dong-hun menelpon Ji-woo untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi di sini Ji-woo malah marah-marah karena ayahnya lah yang membuat hidupnya menjadi berantakan. Mendengar hal itu, Dong-hun menyalakan HP-nya yang seharusnya tak boleh dinyalakan karena akan mengakibatkan keberadaannya bisa dilacak polisi. Melihat semua pesan yang dikirimkan oleh putrinya itu, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah, sedangkan pengawalnya yang bernama Jung Tae-ju ditinggal di sana. Singkat cerita, Dong-hun berusaha masuk ke kamar putrinya secara diam-diam menghindari para polisi. Ia menggunakan kunci cadangan untuk masuk ke kamar Ji-woo, tapi ternyata pintunya terkunci dari dalam. Saat ia memanggil Ji-woo, tiba-tiba seseorang misterius datang menghampirinya. Dong-hun dengan segera kembali mengunci pintu itu. Mendengar namanya dipanggil, Ji-woo pun bangun dari tidurnya dan melihat jika ayahnya sedang diancam oleh seseorang. Dan yang terjadi... Ayah Ji-woo tiba-tiba ditembak saat itu juga. Di sisa tenaganya, ayah Ji-woo mohon pada si pembunuh agar tidak menyentuh putrinya. Dengan sekuat tenaga, Dong-hun mematahkan kunci pintunya agar putrinya itu tidak bisa keluar. Singkatnya, Ji-woo berhasil keluar dan ayahnya mengatakan kata-kata terakhirnya pada Ji-woo. Lalu ia pun tewas. Singkatnya, sang ayah sudah disemayamkan. Bos ayahnya yang bernama Choi Mujin muncul bersama kelompoknya untuk memberi penghormatan terakhir pada Dong-hun. Ji-woo pun bertanya apa yang ayahku lakukan sehingga berakhir tragis seperti ini. Mujin menjawab jika Dong-hun adalah teman sekaligus saudara yang paling ia percaya. Dong-hun juga seorang ayah yang baik dan selalu peduli terhadap putrinya walaupun ia tak bisa menemuinya. Ji-woo pun dipersilahkan melihat jasad ayahnya untuk terakhir kalinya sebelum ia dikremasi. Melihat tubuh ayahnya yang penuh luka, ia mengingat kebersamaan saat bersama sang ayah. Saat itu, ayahnya berjanji jika akan membuat sebuah rumah di pinggir pantai dan hidup sederhana tanpa adanya beban. Kenangan itu sontak membuat Ji-woo menangis tanpa henti. Singkatnya, polisi malah menghentikan kasus pembunuhan ayahnya dengan alasan tak adanya saksi kunci. Walaupun ada bukti rekaman CCTV, hal itu sontak membuat Ji-woo mengamuk, tapi si polisi menanyakan apa percakapan terakhir yang Ji-woo dan ayahnya bicarakan. Ji-woo pun kembali mengingat percakapan tersebut yang membuatnya semakin tak berdaya. Karena tak ada jalan lagi, Ji-woo menemui Mujin untuk mencari pembunuh ayahnya. Sebelum itu, Mujin menyuruh Ji-woo untuk menusuknya, tapi Ji-woo tidak bisa. Mujin menjelaskan bagaimana mungkin Ji-woo membalaskan dendamnya sementara menusuknya saja dia tidak bisa. Lagi pula Ji-woo tidak tahu bagaimana rasanya membunuh manusia. Akhirnya Woo-ji harus pulang dengan tangan kosong. Setelahnya Ji-woo merenungi kunci itu, lalu tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan saat melihat dari lubang pintu,
Jiwoo sangat ketakutan karena orang itu mirip dengan pembunuh ayahnya. Saat orang itu pergi, Jiwoo pun berusaha untuk mengejarnya, tapi itu sudah terlambat. Setelah tak ada jalan lain lagi, ia membagikan selebaran bagi siapa saja yang menemukan pembunuh ayahnya akan diberikan imbalan 5 juta won. Mujin yang kebetulan lewat di sana juga menemukan selebaran itu. Singkat cerita, seseorang menelpon Jiwoo dan mengatakan jika dia berhasil menemukan pembunuh ayahnya. Dengan segera, Jiwoo mengambil uang dan juga pisau lalu pergi ke sana. Tapi sialnya, Jiwoo ditipu oleh orang itu yang ternyata hanya menginginkan uangnya saja. Mengetahui jika Jiwoo wanita, orang itu juga menyekap dan membawanya untuk dibawa ke suatu tempat untuk diperkosa. Tapi di jalan, seseorang tiba-tiba menghentikan mobilnya yang itu ternyata adalah Mujin. Setelah itu, Jiwoo memohon pada Mujin agar memberikan kesempatan padanya untuk bisa balas dendam. Melihat keseriusan Jiwoo, Mujin akhirnya setuju dan ia membawa Jiwoo ke kamp pelatihan organisasi Dongcheon miliknya. Karena Jiwoo merupakan satu-satunya cewek di tempat itu, membuatnya menjadi pusat perhatian. Dan tak lama, seorang anggota bernama Do Gangjae membantu mengantarkannya ke kamarnya. Di luar, Mujin ditanya oleh Taeju tentang Wuji. Mujin menjelaskan jika gadis itu hanya ingin balas dendam, jadi biarkan saja dia di sini. Gang Jae menjelaskan banyak hal tentang tempat itu dan dia juga menjelaskan tugas Jiwoo, mulai dari bersih-bersih, mencuci piring, dan mencuci pakaian para pria di sana. Gang Jae juga memberitahu jika kemampuan mereka diakui, maka mereka bisa menjadi anggota resmi organisasi. Gang Jae berambisi untuk segera keluar dari tempat itu dan menjadi anggota elit seperti Taeju. Wuji yang hanya ingin berlatih seolah tak memiliki tempat di sana. Wuji hanya bisa dilecehkan dan dipukuli. Sekarang jawab dengan jujur, kalian sebagai cewek, berapa lama bisa bertahan di tempat seperti itu? Pasti sebagian besar dari kalian tidak akan sanggup berlama-lama di sana. Namun berbeda halnya dengan Jiwoo, tekadnya yang kuat untuk mencari pelaku pembunuh ayahnya membuatnya mampu bertahan dan beradaptasi di sana. Meskipun berlatih secara otodidak, Jiwoo memperlihatkan perkembangannya. Melihat tekad Jiwoo, Mujin lantas memberikan doktrin kuat agar Jiwoo memiliki mindset untuk membunuh. Mujin lantas memberikan fakta pahit, sekeras apapun Jiwoo berlatih, dia tidak akan bisa menang melawan seorang pria yang secara fisik jauh lebih kuat. Jadi untuk mengatasi hal itu, Mujin memberikan saran agar menggunakan kelebihan seorang wanita, yaitu kemampuannya dalam berpikir. Dalam bertarung, Jiwoo harus bisa menggunakan otaknya alih-alih mengandalkan ototnya. Mujin juga memberitahu kelemahan seorang pria yang terdapat pada pelipis, bibir, dagu, dan yang lebih fatal, alat kelamin mereka sendiri. Lalu Mujin melatih Jiwoo secara langsung dan kehebatan Jiwoo mulai diakui Mujin meskipun Jiwoo harus meningkatkannya lagi. Di saat yang sama, Jang Ge melihat mereka dengan ekspresi yang terlihat begitu iri. Singkat cerita, Jiwoo terus melatih dirinya hingga tiba hari di mana Jiwoo dan para petarung lainnya akan bertanding. Siapapun yang ikut pertandingan itu harus bisa bertahan dari para petarung yang lain. Dia yang mampu bertahan akan diberi imbalan berupa jatah libur selama seminggu dan uang sebanyak 10 juta won. Satu persatu petarung di sana mulai berguguran sehingga menyisakan Jang Ge yang masih kuat berdiri. Jang Ge yang merasa dirinya sudah menang ternyata salah. Jiwoo masih bisa bangkit dan pertarungan dua petarung yang tersisa dilanjutkan. Di episode kedua, pertarungan penentuan antara Gang Jae dan Jiwoo berlangsung sangat sengit. Keduanya bertarung mati-matian hingga Gang Jae harus menerima kekalahan ketika Jiwoo berhasil memberikan pukulan telak.
Kekalahan tersebut tentu membuat Gang Jae menjadi sangat kesal. Ia lalu mempengaruhi si Gondrong agar memperkaos Jiwoo. Namun si Gondrong takut mereka akan terkena masalah karena Jiwoo dikirim langsung oleh Mujin ke sini. Mendengar itu, Gang Jae bilang jika ia sudah menaruh obat tidur di air minum milik Jiwoo yang mengakibatkan Jiwoo tak berdaya di kamarnya. Tentu kesempatan itu dimanfaatkan oleh si Gondrong untuk bisa memperkaos Jiwoo. Namun karena guci abu dari ayahnya pecah, Jiwoo begitu marah dan langsung menusuk burung dari si Gondrong. Melihat Jiwoo yang akan keluar, Gang Jae lalu mengambil palu dan mengejarnya. Tapi saat akan memukul, tiba-tiba Taeju datang dan menghentikan mereka berdua. Singkatnya, Gang Jae memohon ampun dan meminta maaf di hadapan Mujin. Taeju yang sebenarnya membawa Gang Jae ke sana hanya bisa diam karena memang Gang Jae lah yang bersalah. Dan karena itu tindakan yang sudah melanggar aturan, Mujin pun mengeluarkan Gang Jae dari gangsternya dengan memberikan hukuman. Di sisi lain, Jiwoo menangis sambil merapikan abu milik ayahnya. Saat dia keluar, Taeju datang lalu menyuruhnya untuk menyerah saja dari rencana balas dendam. Karena Jiwoo sama seperti ayahnya yang tak cocok masuk ke dunia kriminal. Apalagi kehadiran Jiwoo membuatnya kehilangan bawahannya, yaitu Gang Jae yang sangat berharga baginya. Tapi di sini Jiwoo tetap tak mau dan akan melanjutkan apa yang sudah ia mulai untuk bisa membalaskan dendamnya. Singkat cerita, Mujin menemui Jiwoo dan memberikan sebuah amplop yang berisi identitas baru bagi Jiwoo. Karena tepat pada hari itu, Jiwoo dianggap sudah mati. Jiwoo sendiri berganti identitas menjadi Woo Hye-jin. Mujin juga memberikan pistol yang dibuang si pelaku di sekitar TKP. Dan faktanya, pistol itu merupakan milik kepolisian. Singkat cerita, Ye-jin pun berlatih sangat keras. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi anggota tetap organisasi tersebut dengan tato di dadanya. Lalu, 2 tahun setelahnya, ia berhasil menyusup ke kepolisian sebagai anggota. Dan tepat pada tahun 2021, ia berhasil menjadi seorang kopral di tim penyidik kriminal dan kekerasan. Dan sekarang, ia tengah membuntuti seorang pembunuh yang kita sebut saja bernama John. Ye-jin masuk ke sana dan menyuruh rekannya untuk menghubungi bala bantuan agar segera datang. Tapi yang terjadi, rekannya malah dibawa oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Nah, di sana Ye-jin melihat jika John sedang bertransaksi narkoba dengan seseorang. Tapi di sini orang itu seperti sengaja mengulur waktu agar ia bisa bertemu langsung dengan bos dari John. Melihat kejahatan si John, Ye-jin yang sudah habis kesabarannya langsung menerobos masuk dan langsung meringkusnya. Setelah John tertangkap, ternyata Ye-jin telah mengacaukan rencana penyergapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Narkoba yang dilakukan oleh Kapten Bildo yang menyamar sebagai pembeli tadi. Akhirnya, mau tak mau, Ye-jin menyerahkan si John ke tangan Bildo. Di lain sisi, Mujin membunuh rekan bisnisnya yang berkhianat, yaitu Baiju. Perlu kalian ketahui jika Mujin adalah tipikal orang yang tidak menoleransi pengkhianatan. Kembali pada Ye-jin, Ye-jin datang ke kantor tim narkoba dan bertemu pemimpinnya yang bernama Cha Gi-ho. Melihat wajahnya seketika, Ye-jin mengingat jika Cha Gi-ho mirip dengan orang yang mendatanginya saat ayahnya sudah tewas. Kedatangan Ye-jin ke sana adalah karena saat ini ia sudah dipindah tugaskan ke tim narkoba. Malamnya, ia pergi menemui Mujin untuk mengabarkan jika kini ia sudah masuk ke Satuan Reserse Narkoba dan memberikannya tumbler yang berisi minuman teh. Di sini, Mujin menceritakan saat Dong-hun menyelamatkannya dahulu saat dalam keadaan kritis. Saat itu, Dong-hun dan Taeju datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Dan setelah kejadian itu, mereka berdua pun berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Dan foto itulah yang selalu dipajang Mujin di meja kantornya. Mujin lalu memberikan sebuah pisau miliknya pada Ye-jin agar ia gunakan untuk membunuh si pelaku nantinya. Di sisi lain, Bildo menginterogasi si John dan menyuruhnya untuk membocorkan siapa bosnya. Nah, karena si John masih setia kepada bosnya, ia lebih memilih membocorkan hal lain yang lebih penting mengenai pengedaran narkoba melalui permen yang sangat dicari-cari akhir-akhir ini. Pengedar itu dikenal dengan nama Mango.
Bildo segera mengabari temannya, tapi ia terkejut ketika melihat Yejin juga ada di sana. Mengetahui Yejin pindah dan menjadi satu tim dengannya, Bildo sangat kesal dan memprotes kepada atasannya. Di sisi lain, Gyo mengetahui kematian dari Baiju dan ia lalu menghubungi seseorang. Malamnya, saat asisten Mujin menyampaikan perkembangan bisnisnya, ia pun merasa penasaran dengan tumbler baru yang akhir-akhir ini selalu digunakan oleh Mujin. Setelah itu, Mujin mengatakan pada Taiju jika Yejin kini sudah masuk ke dalam anggota satuan narkoba. Di sini, Taiju tidak sepenuhnya percaya pada Yejin, tapi Mujin mengatakan jika Yejin akan menjadi senjata bagi organisasi mereka. Singkat cerita, Yejin dan Bildo akhirnya menangani kasus dari Menggo. Tapi karena Bildo masih kesal, ia membiarkan Yejin bergerak sendirian. Tanpa banyak drama, Yejin langsung masuk dan menghajar semua penjaga di sana dan mencari Menggo. Nah, karena lama menunggu, Bildo yang penasaran pun juga ikut masuk. Di dalam, ia dibuat terkejut ketika melihat semua penjaga yang sudah tumbang. Setelah masuk ke dalam bar, ia lebih terkejut lagi ketika melihat jika Yejin sedang bertarung sendirian dan sudah berhasil meringkus Menggo. Di episode ketiga, Bildo sangat terkejut karena Yejin berhasil melumpuhkan semua anggota Menggo seorang diri. Ia pun lalu memaksa Menggo mengakui tentang power candy itu, dan tetap saja Menggo tak mengakuinya. Nah, melihat gelagat aneh dari si bartender, Yejin pun lalu memeriksanya, dan benar saja power candy itu disembunyikan di dalam botol belakang si bartender. Setelah semuanya terungkap, Bildo tetap tidak mengakui kehebatan Yejin dan malah memarahinya karena Yejin bertindak terlalu berlebihan. Singkatnya, Menggo disuruh buka suara tentang siapa bos yang mengedarkan power candy yang merupakan jenis narkoba terbaru. Menggo pun membocorkan jika bosnya saat ini adalah orang yang sangat kejam, tapi dia tidak bisa mengungkapkan siapa jati dirinya, yang itu ternyata adalah Gangje. Yejin pun lantas memberitahu hal tersebut pada Mujin. Nah, saat di kantor, temannya yang ahli IT sudah mendaftarkan Yejin ke dalam sistem, sehingga Yejin dapat mengakses kasus pembunuhan ayahnya. Di lain sisi, Mujin mulai mempertanyakan mengenai bisnis narkobanya yang tidak berjalan dengan lancar. Taiju lalu mengajukan diri untuk memeriksanya, akan tetapi Mujin lebih memilih Yejin untuk menanganinya. Di saat yang bersamaan, asisten Mujin menemui seorang calon pembeli dari Jepang bernama Yamamoto. Dan di sini Yamamoto menyetujui untuk membeli narkoba mereka dalam jumlah besar. Dan ia meminta agar segera menyiapkannya dalam waktu 10 hari ke depan. Singkat cerita, si ahli IT yang mengawasi CCTV menginfokan kepada Giho kalau target mereka tengah bergerak. Dan setelah itu, Giho langsung memerintahkan semua pasukannya untuk segera berangkat ke sana. Yejin pun bingung, bukankah kasus yang sedang mereka tangani adalah kasus dari Menggo, tapi Giho malah menyuruh mereka segera berkumpul untuk menjalankan misi yang lain. Mereka pun disuruh mengambil senjata serta mendaftarkan nomor seri senjata mereka masing-masing. HP mereka juga dikumpulkan dan memulai briefing. Ternyata target mereka malam ini adalah Mujin yang tentu membuat Yejin sangat terkejut. Ia bahkan belum sempat menginfokan hal penting itu kepada Mujin. Dan kini Mujin sedang dalam bahaya. Nah, ternyata kepolisian sudah tahu jika kini Mujin sedang kehabisan stok narkobanya. Dan saat tahu mereka telah membunuh Baiju dan mengambil alih pabriknya yang berada di kapal, mereka yakin jika Mujin akan segera ke sana karena kepolisian sudah memasang beberapa CCTV yang mengarah ke pelabuhan kapal itu berada. Singkat cerita, Mujin dan kelompoknya sudah masuk ke dalam kapal, sedangkan Hyejin dan yang lainnya tengah bersiap di luar. Giho yang mengawasi dari kapal sebelah mulai memerintahkan untuk segera menangkap Mujin. Saat Hyejin berhasil menyusup ke dalam dan melihat Mujin dari atas, dia merasa bingung bagaimana caranya untuk menyelamatkan Mujin dari bahaya ini. Sementara itu, Bildo juga berhasil mengalahkan para penjaga dan masuk ke dalam kapal. Tapi sayangnya kamera pengawas yang ada di tubuhnya pecah akibat perkelahian tadi. Bildo akhirnya berhasil memojokkan Mujin dan menyuruhnya untuk segera menyerah. Akan tetapi...
Karena kejadian barusan, Mujin pun akhirnya bisa kabur dari sana dengan melompat ke dalam laut. Setelah itu, kepolisian memeriksa TKP, namun sayang tak memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menangkap Mujin. Nah, di sini Hyejin menemukan pistol yang menembak lampu tadi. Giho sangat terkejut melihat pistol itu karena faktanya pistol itu merupakan pistol milik polisi yang membunuh ayah Hyejin dahulu. Dan ya, ternyata Hyejin lah yang sengaja mengacau menggunakan pistol itu dan sengaja menyerahkan pistolnya pada kepolisian agar bisa diperiksa. Di lain sisi, Mujin sangat kesal karena rencananya gagal. Ia lalu menyuruh Taeju mencari tahu mengapa para polisi bisa tahu pergerakan mereka. Di sini, Taeju merasa curiga pada Hyejin yang tak menghubungi mereka sebelum kejadian itu terjadi. Di sisi lain, Hyejin berusaha menghubungi Mujin akan tetapi tidak segera diangkat. Nah, di kantor polisi, Bildo sangat kesal karena rencana matang mereka bisa gagal begitu saja. Giho pun juga merasa kesal, lalu ia memeriksa semua pistol milik anak buahnya. Ia ingin tahu siapa sebenarnya yang menembak lampu tadi, tapi tentu saja Hyejin sudah mengakalinya. Nah, sebenarnya target dari kepolisian dari awal memanglah Mujin. Mujin telah memimpin organisasi Deongcheon selama lebih dari 11 tahun. Ia telah banyak melakukan kejahatan seperti peredaran narkoba, penyerangan, bahkan pembunuhan. Dan sudah beberapa kali menjadi tersangka, tapi tak tertangkap karena minimnya bukti. Di sana, Hyejin melihat foto ayahnya dan menanyakan kepada Bildo. 윤동훈, 최무진 최측근인데 범인이 누구였습니까? 살해 도구도 발견되지 않았고. Tak berselang lama, tiba-tiba saja kepala polisi datang dan marah-marah pada Giho yang gagal menangkap Mujin. Singkat cerita, mereka menghibur diri sambil meminum soju dan bercerita tentang Mujin. Setelah itu, Hyejin pun pergi dari sana untuk menelpon Mujin dan memberitahu tentang CCTV yang sudah mengintainya. 네가 총을 쏜 거냐? 갈 방법이 없었습니다. 그리고 총은 언제든 이제 진실이 드러나겠죠. Di lain sisi, Giho membuka sebuah foto yang memperlihatkan anggota organisasi Deongcheon. Singkatnya, Mujin memastikan semua informasi dari Hyejin dan benar saja semua CCTV itu ada di setiap sudut. Para polisi pun sangat terkejut mengapa Mujin sangat cepat menyadari tentang keberadaan CCTV itu. Merasa ada yang aneh, Giho membawa pistol itu ke tim forensik sedangkan Hyejin mengikutinya. Lalu kita diperlihatkan pada sosok Gang Jae yang telah membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Gang Jae rupanya berencana untuk balas dendam terhadap Mujin yang telah membuangnya. Gang Jae dan para anggotanya langsung menyerbu kamp pelatihan Dongcheon. Dengan brutalnya, Gang Jae melukai bahkan membunuh beberapa orang di sana. Taeju yang berusaha melindungi tempat itu harus kewalahan di saat semua anggotanya satu persatu berguguran. Gang Jae yang kesal dengan Taeju lantas melukai tangannya. 선배님 오랜만인데 내가 인사 제대로 한번 해야지. 네가 이러고도 Di saat yang sama, Hyejin yang tengah mengikuti Giho mendapat kabar penyerangan tersebut. Di ruang forensik balistik, senjata itu kini mulai diselidiki. Dan singkat cerita, akhirnya nomor seri dari senjata itu dapat terbaca. 계속 입 다물고 있을 거야? Kembali pada Hyejin dan Bildo, mereka berdua begitu terkejut dengan apa yang terjadi di sana. Para anggota Dongcheon enggan memberitahu siapa yang telah menyerang mereka. Di episode keempat, Mujin sangat murka setelah mengetahui jika Gang Jae telah menyerang kamp pelatihannya. Ia tak mau memberitahu kepada polisi siapa pelakunya karena ia sendirilah yang akan membereskan Gang Jae. Karena Mujin tak mau memberitahu kepolisian, alhasil mereka pun mulai mencari tahu siapa pelakunya. Singkatnya, organisasi Deongcheon memberikan penghormatan terakhir pada anggotanya yang telah tewas. Hyejin juga ada di sana, tapi saat hendak pulang, ia berpapasan dengan Bildo yang sedikit curiga kepadanya. Setelah itu, Giho menemui Mujin untuk mengomporinya, sedangkan Gang Jae bersama si Gondrong tengah bersenang-senang atas keberhasilan mereka. Singkat cerita, di kantor salah satu anggota polisi menemukan foto pelakunya.
Melihat itu, Hyejin akhirnya sadar jika itu adalah Gang Jae. Anggota lain pun menyadari jika itu adalah Gang Jae yang mana adalah mantan anak buah Mujin yang menghilang 4 tahun yang lalu. Di sini, Giho sangat yakin Mujin akan segera bergerak setelah ia kompori kemarin. Giho pun menyuruh anggotanya melepaskan Menggo untuk melihat reaksi dari Mujin. Dan mereka akan menangkap Mujin saat sedang berseteru dengan Gang Jae. Di sini, Hyejin sedikit tidak setuju dengan rencana dari Giho yang nantinya bisa menambah banyak lagi korban. Namun Giho merasa jika para bajingan itu memang pantas untuk mati. 지금 움직이면 위험합니다. 이렇게 당하고 가만히 있으면 조직이 무너져. 내가 누군지, 동천파가 어떤 조직인지. 광고 풀어줘. 도강제가 흔들어줄 때 우린 최무진이 먼저 딴다. 혼자가 더 나오겠죠. 뭐 조직원은 저 새끼들은 죽어도 돼. Setelah itu, Hyejin langsung memberitahu Mujin jika dia akan dijebak oleh kepolisian. Jadi, Hyejin memohon pada Mujin agar untuk sementara ini Dongjeon tidak melakukan pergerakan apa-apa. Singkat cerita, Taiju sudah mengumpulkan semua anggota untuk menyerang Gang Jae, tapi Mujin membatalkan penyerangan itu. Mujin hanya menyuruh anak buahnya untuk mengawasi pergerakan dari Gang Jae. Nah, menyadari Mujin belum bergerak, Giho lalu menyusun sebuah rencana di mana dia akan menemui seorang informan yang berkhianat pada Mujin. Setelah itu, ia mengajak Pildo pergi ke suatu tempat. Di lain sisi, Mujin tengah mendiskusikan masalah bisnisnya. Saat ini, para pelanggannya terus mendesak agar pesanan mereka segera dikirim. Tapi masalahnya, pabrik narkoba dari Mujin kini tak bisa beroperasi, sehingga ia akan berusaha merebut narkoba jenis terbaru milik Gang Jae dalam waktu dekat. Tak lama, Mujin mendapat kabar dari Hyejin jika Giho akan menemui seorang pengkhianat Dongjeon, dan dia akan mencari tahu siapa sosok pengkhianat itu. Singkat cerita, Taiju menemui para pelanggan untuk meminta mereka bersabar sebentar lagi. Kembali pada Hyejin yang kini tengah mengikuti Giho. Di sana, Hyejin melihat Giho tengah menunggu seseorang. Tak jauh dari tempatnya, Taiju juga berada di sana. Dan ketika Hyejin pergi ke tempat yang aman untuk mengintai, ia dikejutkan dengan Bildo yang sedari tadi menunggunya. 넌 내가 누군지 아는 것 같고. Hyejin pulang mengobati lukanya sambil mengabari Mujin tentang apa yang terjadi, termasuk keberadaan Taiju di sana. Hyejin juga menyuruh Mujin untuk tidak melakukan pergerakan karena ia sendirilah yang akan mencari Gang Jae. Nah, karena informasi dari Hyejin membuat Mujin kini tak lagi percaya pada Taiju. Padahal isi surat sebenarnya yang dibaca oleh Taiju ialah ia akan diberitahu tentang keberadaan dari Gang Jae. Rencana Giho untuk mengadu domba mereka berdua pun akhirnya berhasil, dan kini ia menyuruh Bildo untuk mengawasi Hyejin yang ia curigai menjadi mata-mata dari Mujin. Bildo pun segera memeriksa berkas-berkas dari Hyejin dan mengetahui jika orang tua Hyejin meninggal setelah memakai narkoba dan ditabrak truk. Singkatnya, Hyejin memeriksa hasil forensik dari pistol itu. Ia pun langsung kembali ke kantor untuk mengetahui pemilik pistol tersebut. Di lain sisi, Giho menyampaikan sesuatu pada ketua kepolisian tentang rencana dari Mujin. Nah, setelah itu, Hyejin menanyakan tentang Son Jong-soo kepada Giho yang merupakan pemilik asli dari pistol itu. Giho pun menjelaskan jika Jong-soo merupakan anggota tim narkobanya saat itu, dan ia tewas 1 bulan setelah masuk ke dalam timnya, dan pelakunya adalah Dongjeon. Malam harinya, Hyejin memastikan hal itu pada Mujin, tapi jelas Mujin langsung menyangkalnya. 동천파에서 경찰을 죽인 적이 있습니까? 차기호는 그 경찰이 동천파를 미행하다가 살해당했다고. 그런 일 없다. 차기호는 오랫동안 나를 노렸고 이미 오래전에 선을 넘었다. 근데 이제 총이 드러나니까 수작을 부리기 시작한 거야. 속 좀 알아. Di lain sisi, Menggo disiksa oleh Gang Jae karena narkobanya disita oleh kepolisian. Singkatnya, Hyejin memeriksa kematian dari Jong-soo, dan itu memang ada hubungannya dengan orang-orang dari Dongjeon. Ia lalu pergi mencari keberadaan Gang Jae, tapi Bildo ternyata telah mengikutinya dari belakang.
Nah, saat di parkiran, Bildo masuk ke mobil Hyejin dan bertanya mengapa Hyejin sangat berambisi mencari Menggo dan Gangje. Tak lama, Menggo pun bergerak dan mereka pun segera mengikutinya. Bildo lalu mengabari si ahli IT tentang pergerakan mereka dan akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat. Di lain sisi, Mujin sedang berada di warung langganannya. Ketika menyadari ada yang aneh, ia menyuruh pemilik warung untuk membelikan rokok. 너네 왜 이렇게 열심히냐? 너 이러는 거 아버지 때문이지? 잡고 싶은 놈이 있다며? 그게 누구야? Dan ternyata Bildo salah menduga. Ia mengira jika orang tua Hyejin tewas akibat ulah dari Gangje. Setelah itu, Gangje pun muncul dan mengambil narkoba dari Menggo. Akan tetapi, di saat bersamaan, kelompok Gangje juga menyerang Mujin yang sedang berada di warung langganannya. Nah, di pertarungan itu, Bildo dan Hyejin berhasil ditangkap, sedangkan Mujin berhasil mengalahkan bawahan dari Gangje. Jadi, sebenarnya Gangje sudah tahu jika Hyejin alias Jiwo masuk ke dalam anggota kepolisian. Ia sangat senang karena kini akhirnya dia bisa membalaskan dendamnya pada Hyejin alias Jiwo. Di episode kelima, Hyejin meminta Gangje melepaskan borgolnya dan berduel secara adil. Namun Gangje menolaknya dan malah menyiksa Hyejin. Di lain sisi, si ahli IT melaporkan kalau Bildo hilang kontak. Sedangkan Mujin menerima kabar jika Hyejin dalam bahaya. Gangje kembali menyiksa mereka berdua dan setelah itu ia memasukkan mereka berdua ke dalam mobil yang akan dihancurkan. Bildo bersusah payah melepaskan borgol Hyejin dan setelah lepas, Hyejin tak bisa melepaskan borgol dari Bildo. Beruntungnya, Mujin datang di waktu yang tepat dan mematikan mesin tersebut. Nah, karena polisi datang, Mujin pun segera pergi dari sana. Tapi mesin itu tiba-tiba kembali menyala yang membuat Hyejin berusaha keras untuk menahannya. Dan pada akhirnya dia berhasil melepaskan kabel mesin tersebut. Singkatnya, Mujin pun kembali dan Taiju terlihat cemburu melihat Mujin mempertaruhkan nyawanya demi Hyejin. 배에서 총을 쏜 건 지우였다. 신분이 발각될 위험을 무릅쓰고 움직였던 거야. 넌 뭐랬냐? 태주야! 내가 널 믿어도 되겠냐? Di lain sisi, Hyejin dioperasi karena lukanya yang sangat parah. Bildo di sini sangat marah dan ia tak terima jika rekannya hampir mati gara-gara Gangje. Giho berusaha menenangkan Bildo, namun Bildo yang sangat kesal tetap akan menangkap Gangje bagaimanapun caranya. Bildo secara terang-terangan mempercayai Hyejin dan yakin jika Hyejin bukanlah mata-mata. Nah, setelah kejadian itu, semua polisi di tim narkoba diizinkan membawa pistol kemanapun dan ditugaskan untuk mencari Gangje. Sementara organisasi Dongchon juga memburu Gangje dan berhasil menangkap si gondrong untuk diinterogasi. Singkat cerita, Hyejin akhirnya sadar. Bildo lalu membawanya makan-makan bersama rekan yang lain. Nah, di sini Hyejin terlihat cukup senang karena untuk pertama kali ia bisa merasakan apa yang disebut dengan persahabatan. Tapi di seberang jalan, Taiju mengirimkan foto mereka semua kepada Mujin. Melihat itu, Mujin memutuskan untuk mengirim Hyejin ke luar negeri karena ia takut rahasia Hyejin akan terbongkar jika Gangje berhasil tertangkap. Tapi Hyejin menolaknya dan berjanji akan mengurus Gangje sendirian. Di lain sisi, Giho yang masih curiga menyuruh seseorang untuk melacak semua panggilan telepon dari Hyejin.
Keesokan harinya, Hyejin masuk ke kantor dan tiba-tiba ia mendengar suara yang tidak asing. Dan ternyata dia adalah Jin-se, polisi yang membatalkan pengusutan kasus ayahnya dahulu. Hyejin begitu panik karena bisa saja Jin-se membocorkan jati dirinya. Akan tetapi anehnya Jin-se tak membocorkan hal itu. Di dalam Gi-ho menanyakan apakah Jin-se sudah berhasil menemukan Ji-woo. Tapi di sini Jin-se sama sekali tak mengetahuinya. Bahkan mengaku kehilangan jejak sejak Dong-hun dibunuh dahulu. Di lain sisi, Mujin mendapat kabar jika Jin-se bertemu dengan Gi-ho di kantor kepolisian. Nah, di luar kantor, Hyejin menemui Jin-se dan menanyakan mengapa dia tidak membocorkan jati dirinya kepada Gi-ho. Di sini, Jin-se mengungkapkan jika dia sudah tahu sejak awal saat melihat Hyejin di kepolisian dan merasa ada sesuatu yang menarik dengan penyamaran Hyejin ke dalam polisi. Dia juga mengungkapkan jika polisi yang menyuruh menutup kasus pembunuhan ayahnya adalah Gi-ho. Singkat cerita, berita pencarian Gang Jae mulai tersebar luas yang membuat Gang Jae semakin bingung akan lari kemana. Di lain sisi, Jin-se menemui Mujin untuk menanyakan tujuannya memasukkan Hyejin ke dalam kepolisian. Dan di sini sepertinya Jin-se mengetahui semua kebenarannya, sehingga dia meminta upah tutup mulut berupa suntikan narkoba. Merasa dirinya diperas, Mujin tanpa pikir panjang langsung membunuh Jin-se. Di tempat berbeda, Hyejin menemui Menggo untuk menanyakan keberadaan dari Gang Jae. Awalnya Menggo menolaknya, tapi karena Hyejin akan mengancam dengan hukuman yang berat, maka Menggo pun akhirnya mengatakan di mana lokasinya. Setelah itu, Hyejin langsung menyampaikan lokasi itu kepada Mujin. Keesokan harinya, Gi-ho menerima telepon dari Gang Jae yang memberitahu jika dia akan bertemu dengan Mujin. Karena Gang Jae kewalahan diserang oleh dua belah pihak, ia pun memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi yang akan menangkap Mujin. Saat itu, Hyejin tidak ada di kantor sehingga dia tidak tahu tentang informasi tersebut. Di lain sisi, Mujin bersiap untuk menyerang Gang Jae, tapi Taeju segera melarangnya. Dan pada akhirnya, Mujin tetap ingin menghabisi Gang Jae sesegera mungkin dan melarang Taeju untuk ikut campur. Singkat cerita, polisi sudah bersiap di lokasi, begitupun dengan Gang Jae. Tak lama berselang, Mujin pun datang dan pertarungan pun tak bisa untuk dihindarkan. Setelah pertarungan pecah, Gi-ho langsung menyuruh anak buahnya melancarkan operasinya. Ternyata Hyejin juga sudah sampai di sana dan berusaha untuk menolong Mujin yang sedang berduel dengan Gang Jae. 난 혼자서는 안 죽어. 움직이지 마. Mujin akhirnya bisa diselamatkan dan bisa pergi dari sana berkat Taeju yang datang menjemputnya. Setelah Mujin pergi, Bildo datang dan meminta Hyejin agar tak membunuh Gang Jae. Namun ketika Gang Jae akan mengungkapkan sebuah rahasia, Hyejin langsung menembakinya. 저 자수하겠습니다. 오영자 진정해. 그리고 윤지. Di episode ke-6, Mujin berhasil lolos setelah dibawa oleh Taeju. Lalu ia pun diturunkan di suatu tempat dan Mujin terpontang-panting menaiki sebuah bukit menuju kuil seorang biksu kenalannya. Sementara Hyejin, ia begitu syok karena untuk pertama kalinya ia bisa merasakan bagaimana rasanya membunuh seseorang. Sementara Bildo, ia kembali salah paham kepada Hyejin karena ia pikir Gang Jae adalah orang yang sangat ingin dibunuh oleh Hyejin selama ini. Ia pun lalu mendatangi Hyejin untuk menghiburnya. Nah, melihat isi rumah Hyejin yang kosong dan hanya melihat sebuah guci abu kremasi, Bildo menjadi semakin penasaran. Tapi di sini Hyejin mengalihkannya dan mereka pun akhirnya bercerita satu sama lain. 아니 그럼 무슨 재미로 사는데? 하는 게 재미가 있습니까? 어떤 직업은 말이야. 이 긴장 풀고. 바닷가에 앉아 있는 거. 야 오늘 같은 날 바다 보고 있으면 되게 운치 좋. 지금 갈까?
한번 가자. 바다. 억지로 그럴 필요 없습니다. 저 괜찮아요. 괜찮아. 형제랑 너 원래부터 알던 사이지. 옛날에 저 강간하려고 했었어요. 마약 먹이고. 그래서 이 상처는 약에서 깨어나려고 제가 스스로. 도광재였구나. 네가 잡고 싶다던 놈이. Singkat cerita, Mujin akhirnya sadar setelah diobati oleh teman lamanya yang seorang biksu. Di lain sisi, polisi mulai mencari keberadaannya. Sementara Hyejin menerima sebuah surat yang aneh dan ternyata surat itu dikirimkan oleh Gang Jae sebelumnya, di mana di dalamnya ada sebuah foto polisi di tahun 2004, di mana ayah Hyejin ada di sana dengan nama Son Jong-soo. Di lain sisi, Gi-ho melihat sebuah surat yang aneh yang selalu disimpan di dalam dompetnya. Keesokan harinya, Hyejin bertemu dengan Mujin, tapi di saat yang bersamaan, Pildo juga sedang mengawasi daerah tersebut. Hyejin menanyakan tentang foto tersebut. Mujin lantas menceritakan jika dulunya ayah Hyejin memang merupakan seorang anggota polisi. Ia dikirim Gi-ho untuk menyamar di organisasinya. Namun Dong-hun berbalik memihak ke Deong-chon dan berteman baik dengannya. Nah, saat berdoa, Mujin lantas menceritakan bagaimana perjuangan Dong-hun saat itu. Hyejin pun bertanya mengapa Mujin tak menceritakan hal itu sejak awal. Mujin jawab jika ia hanya ingin Hyejin mencari jawabannya sendiri dan mampu membalaskan dendam ayahnya. 난 여자가 있다고 생각했다. 우연히 동훈이를 본 거야. 혹시 이상한 여자를 만나나 확인하고 싶을 거야. 그냥 돌아 나왔다. 그렇게 웃게 만든 여자라면 누구든 상관없겠다 싶었지. 중에 알고 보니 그 집엔 네가 있었던 거야. 네 아버지는 윤동훈이야. 조직원으로 살다 조직원으로 죽었다. 지호야, 흔들리지 마. 어떻게 여기까지 왔는지 잊지 마. Di luar, Pildo muncul, tapi saat ia ingin masuk ke dalam, tiba-tiba ia dipanggil oleh Gi-ho ke suatu tempat. Hyejin pun akhirnya pulang dan membandingkan keterangan dari Gi-ho dengan keterangan dari Mujin. Nah, Gi-ho yang sudah stres mengajak Pildo untuk minum-minum dan membahas kasus dari adik Pildo. Di lain sisi, Mujin menyuruh Taiju untuk segera membunuh Gi-ho. Gi-ho yang sudah mabuk berat lalu diantarkan oleh Pildo ke rumahnya. Dan saat Pildo pergi, Hyejin juga sudah sampai di sana. Merasa ada yang aneh, Gi-ho pun mengambil pistolnya. Tapi tiba-tiba Taiju datang dan menusuknya hingga berkali-kali. Setelah Taiju pergi, Hyejin datang lalu mengunci pintu rumah dari Gi-ho. Lalu yang terjadi adalah... 난 질문을 하러 왔어. 당신 대답에 따라 내가 마무리 지을 수도 있어. 우리 아빠는 나 때문에 죽었어. 그 새끼를 잡기 위해 난 모든 걸 버렸고 여기까지 왔어. 5년 전 오늘 우리 아빠한테 무슨 짓을 했는지 말해. 말해! 지훈이, 윤지우. 내 이름을 기억하네. 죄책감이라도 느꼈나? 저는 조직원이 아니야. 자리야. 알고 있어. 당신이 그 조직에 들여보냈다는 것도. 아빠는 당신을 배신했지. 그래서 죽였어? 홍지우. Nah, di sini Gi-ho sangat terkejut ketika mengetahui jika Hyejin sebenarnya adalah Jiwo, anak dari Dong-hun. Gi-ho lantas menyebut nama asli Hyejin yang ternyata adalah Song Jiwo. Gi-ho begitu terkejut bagaimana bisa putri dari Dong-hun bisa bergabung dengan Mujin. Melihat ekspresi Gi-ho, Hyejin menjadi sangat bingung. Kali ini ia tak tahu siapa yang benar, cerita dari Mujin atau cerita dari Gi-ho. Mengetahui Pildo datang, Gi-ho memberikan tas dan juga surat yang selalu ia simpan di dalam dompetnya. Lalu menyuruh Hyejin untuk segera pergi dari sana. Pildo pun segera masuk dan menyelamatkan Gi-ho. Setelah itu, Hyejin membuka semua bukti yang diberikan oleh Gi-ho tadi. Lalu diceritakan ketika Mujin habis memukul anak buahnya, sebuah alat penyadap terjatuh dari koreknya. Ternyata korek itu merupakan hadiah dari Dong-hun. Mujin tak percaya jika Dong-hun mengkhianatinya. Lalu Mujin menggeledah kamar Dong-hun dan betapa kesalnya dia setelah menemukan alat komunikasi yang selama ini digunakan Dong-hun untuk memata-matainya. Lalu tiba hari di mana Dong-hun akan menemui Hyejin. Dan tepat pada hari itu, ayah Hyejin pun dibunuh. Gi-ho menjelaskan jika ayah Hyejin adalah seorang anggota polisi sejati hingga akhir hayatnya.
Tak hanya itu, ayahnya juga mempercayakan Gi-ho untuk memberikan surat-surat itu ketika terjadi sesuatu kepadanya. Mengetahui semua kebenaran tentang ayahnya, Ye-jin tak mampu menahan tangisnya. Selama ini, ia sudah salah paham terhadap ayahnya sendiri. Ternyata selama ini ayahnya selalu memperhatikannya. Namun karena tuntutan pekerjaan, ayahnya tak bisa menghabiskan waktu bersamanya. 지우야, 직철된 우리 딸 하고 싶은 일이 참 많았는데 일이 생기면 아빠만 믿는 사람이 생기면 남자일까 걱정도 하고 결혼을 하고 를 낳고 모든 날을 함께 하고 싶었는데 어쩌면 못할지도 모르겠다. 아빠가 없어도 살아야 돼. 어떤 대가를 치르더라도 죽여. Setelah melampiaskan emosinya, Ye-jin menguatkan dirinya dan menggunakan pemantik rokok di dalam mobil. Ye-jin merusak tato Dongchon di dadanya sebagai deklarasi untuk memulai perang dengan organisasi Dongchon yang selama ini telah membuat ayahnya menderita. Di episode ke-7, Ye-jin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Gi-ho. Namun di sana, Pildo memberitahu jika Gi-ho masih menjalani operasi. Pildo sangat marah dan mencurigai jika ini semua adalah perbuatan dari Mujin. Untungnya operasi berjalan dengan lancar dan Gi-ho masih bisa diselamatkan. Taeju pun meminta maaf kepada Mujin karena dia tak bisa membunuh Gi-ho. Dia juga mengetahui jika Ye-jin ada di sana yang membuatnya yakin jika Ye-jin sudah tahu semua kebenarannya. Singkat cerita, Mujin sudah sembuh dan Taeju mengingat perkataan Mujin jika Ye-jin akan membalaskan dendamnya. Sementara Ye-jin kini ia tengah mengemasi semua barangnya dan hendak pergi untuk menjauh dan merencanakan balas dendamnya kepada Mujin. Tapi saat dia akan keluar, dia dihadang oleh Taeju beserta anak buahnya. 내가 말했었지. 어리석은 짓이라고. 배신자의 딸 주제에 우릴 찾아와서 범인을 죽이겠다고? 그것도 모르고 조직의 칼로 산 기분이 어때? 우리 아빠 죽인 게 너지. 손으로 직접 죽이고 싶었지. 진짜 최부진의 얼굴을 본 적이 없어. 형님은 배신자를 반드시 직접 죽인다. Dan disinilah fakta baru terungkap bahwasannya yang membunuh ayah Ye-jin memanglah Mujin. Di lain sisi, Pildo sangat terkejut mengetahui Mujin datang menyerahkan diri atas tuduhan pembunuhan Gangje. Ye-jin juga terkejut menerima pesan dari Pildo mengenai hal itu. Mujin pun diinterogasi, tapi masalahnya dia belum bisa ditangkap karena minimnya alat bukti. Apalagi Pildo tahu sendiri jika yang membunuh Gangje adalah Ye-jin. Setelah itu, Ye-jin pun datang dan membawa bukti yang kuat agar Mujin bisa ditangkap oleh kepolisian. 자수한 이유가 뭡니까? 결백하다는 걸 증명하러 왔다. 우강재란 놈을 찌른 적이 없다. 차기호를 죽이라고 명령한 적도 없고. 혹시 그 놈을 믿고 있는 건가? 우리 쪽에 심어놓은 놈 하나 있잖아. 호텔 카메라 위치 알려주고 그놈이 누구든 당신을 풀어내주진 못해. 난 당신이 도강제 찌르는 걸 확실히 봤고 난 당신의 지문이 찍힌
자백할 필요도 없어. 당장 1시간 안에 나와. 당신은 끝났어. Nah, saat Hyejin pergi, Pildo menanyakan mengapa Hyejin tahu jika Mujin memiliki seorang mata-mata di kepolisian. Tapi di sini dengan pintarnya, Hyejin mengatakan jika itu hanyalah pancingan saja untuk mengetes Mujin. Sementara itu, si ahli IT yang dari tadi menyelidiki kasus penyerangan Giho akhirnya menemukan sebuah mobil yang mencurigakan. Sedangkan Pildo menerima berkas panggilan telepon Hyejin yang diminta oleh Giho kemarin. Di lain sisi, Hyejin masuk ke ruang barang bukti untuk mengambil barang yang membuat Mujin tertangkap tadi. Sementara si ahli IT, ia merasa jika plat nomor mobil itu sangat familiar baginya. Dan benar ketika dicek dia baru sadar jika itu adalah mobil dinas dari Hyejin. Pildo juga melihat data panggilan Hyejin yang menuju ke kuil pada saat itu. Tapi mereka semua sudah terlambat menyadarinya karena Hyejin kini berhasil membawa kabur barang buktinya sehingga Mujin terpaksa harus dibebaskan. Mereka semua sangat marah karena sudah ditipu oleh Hyejin, sedangkan Pildo terus mengingat semua kejanggalan yang dilakukan oleh Hyejin. Nah, melihat kesetiaan Hyejin yang menolongnya, bahkan rela penyamarannya terbongkar, Mujin mulai merasa bersalah karena telah menipu Hyejin. Tapi setelah melihat Taeju tewas, Mujin akhirnya sadar jika tujuan Hyejin membebaskannya bukan untuk menolongnya, melainkan Hyejin ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, Hyejin ke makam ibunya menaruh abu kremasi ayahnya di sana. Ia lalu meminta maaf kepada ayahnya atas semua kebodohannya selama ini. Di sisi lain, Pildo dan kepolisian menggeledah rumah Hyejin, tapi tidak ada petunjuk di sana. Tiba-tiba saja, Pildo sadar tentang abu kremasi tersebut dan sangat yakin jika Hyejin sedang berada di makam. Dan benar saja, ia menemukan Hyejin di sana lalu segera mengejarnya. 더 이상 나 시험하지 마라. 변명할 기회가 있으며 Hyejin akhirnya tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Semua rekannya sangat kesal kepadanya karena ia sudah menipu mereka. Mengetahui Hyejin tertangkap, Mujin segera menyuruh asistennya untuk membebaskan Hyejin. Sementara itu, Pildo mulai menanya Hyejin mengapa Hyejin menusuk Giho kemarin. Hyejin menjawab jika bukan dialah pelakunya. Namun Pildo tidak mempercayai perkataan Hyejin itu. Hyejin lalu masuk ke ruang interogasi dan Pildo menanyakan nama aslinya. Di episode ke-8, Giho akhirnya tersadar. Sedangkan asisten Mujin menemui Hyejin untuk menyampaikan pesan dari Mujin yang tak akan membiarkan Hyejin di penjara. Untuk itu, asisten Mujin meminta perawatan medis atas luka yang dialami Hyejin dan mau tak mau pihak kepolisian pun menyetujuinya. Di sisi lain, Mujin memerintahkan para anak buahnya untuk segera membawa Hyejin. Nah, saat sampai di rumah sakit, Giho menyuruh Pildo untuk menemuinya, sedangkan Hyejin dirawat di dalam. Melihat suster itu, Hyejin pun sadar jika orang itu adalah orang dari Mujin. Dan setelah diobati, Hyejin berusaha melepaskan borgolnya menggunakan alat yang ada di sana. Sementara itu, Giho menceritakan semuanya kepada Pildo tentang kebenaran Hyejin yang sebenarnya adalah putri dari Donghun yang bernama Yunjiwo. Dan Donghun sendiri merupakan bawahan Giho yang memiliki nama asli Son Jong-soo. Pildo pun di sini bingung dan Giho kembali melanjutkan ceritanya jika dialah yang menugaskan ayah Jiwo untuk menyamar sebagai Donghun di organisasi Deongjeon. Mengetahui semua kebenarannya, Pildo pun merasa bersalah apalagi ia tahu jika Hyejin sudah tertipu oleh Mujin. Dia akhirnya mengerti semua rasa sakit yang telah dialami oleh Hyejin selama ini. Di sisi lain, Hyejin akhirnya bisa melepaskan borgolnya dan kabur dari sana. 잘 됐다. 송주야, 그게 네 이름이지? 최부진한테 가려는 거야? 회장님한테 들었어. 뭘 불러준 것도 직접 죽이려고 그런 거야? 쌤 비켜. 난 너 막을 거야. 이제 그만 좀 해! 들었다면서 내가 왜 이런지 알 거 아니야!
아빠 죽인 새끼 잡겠다고 미래도 2년도 다 벌어. 그 새끼한테 속아서 사람까지 죽였어. 그 새끼 못 죽이면 내 인생에 의미 같은 거 없어. 네 인생이 정말 고작 이 정도야? Di sini, Pildo melarang Hyejin untuk pergi membalas dendam dan memasakkan borgol di tangan mereka. Tak lama, anak buah Mujin mulai berdatangan untuk membawa Hyejin. Singkat cerita, Pildo menepati janjinya untuk membawa Hyejin ke rumah pinggir pantai. Di sana, Pildo mengobati luka Hyejin sambil menceritakan bagaimana adiknya itu tewas. Dan ternyata adik Pildo tewas karena narkoba dan Pildo masuk anggota polisi agar ia bisa menangkap pelakunya. Pildo sengaja menceritakan itu semua kepada Hyejin agar Hyejin tidak menjadi monster pembunuh karena dendamnya itu. Perkataan Pildo barusan tentu membuat Hyejin terharu dan meneteskan air mata. Dan pria yang benar-benar mengerti perasaannya saat ini hanyalah Pildo. Hyejin lantas menciumnya dan Pildo pun membalas ciuman dari Hyejin. Suasana yang mendukung ditambah bisikan setan yang selalu mencari celah untuk menjebloskan manusia ke jurang kemaksiatan tentu membuat mereka berdua akhirnya... Ya, kalian tahu sendirilah adegan kali ini Mimin sensor karena nggak semua penonton kesayangan Mimin suka dengan adegan seperti ini. Begitupun dengan Mimin, jadi ya kita skip aja lah. 최우진은 제 심장에 문신을 새겼어요. 그걸 내가 태웠고 선배랑 나랑은 선택한 길이 달라요. 나랑 잡자. 최무진. 아버지가 원했던 거야. 최무진을 죽이는 게 아니라 법으로 잡는 거. 아버지가 목숨까지 버리면서 원했던 걸 네 손으로 하는 거야. Oke, lanjut. Di lain sisi, Mujin mengingat kenangannya bersama Donghun dan Taeju, orang-orang kepercayaannya yang kini telah tiada. Ia juga kembali mengingat ketika mengetahui jika Donghun telah berkhianat. Ia lalu mengambil pistol Donghun dan membunuhnya menggunakan pistol tersebut. Tak berselang lama, asistennya datang dan menyuruh Mujin untuk segera kabur karena para polisi akan segera menangkapnya. Tapi Mujin tak ingin pergi dan masih ingin menunggu Hyejin untuk menyelesaikan perkara di antara mereka. Sementara Hyejin setelah curhat pada pria yang mengerti penderitaannya, membuatnya tersadar dan akan menangkap Mujin melalui proses hukum. Sedangkan asisten Mujin memilih untuk pergi dari Mujin karena kejadian semalam ia sadar jika Dongchon sudah berakhir. Singkat cerita, Hyejin dan Pildo kembali ke kantor polisi. Di sana, Pildo ragu jika dia membawa Hyejin ke kantor, maka Hyejin pasti akan dihukum dengan sangat berat. Hyejin di sini sudah siap menerima semua konsekuensinya dan sudah yakin dengan keputusannya kali ini. Tapi tak berselang lama, tiba-tiba... Pildo pun akhirnya tewas dan Hyejin segera mengambil pistol dari Pildo lalu kabur dari sana. Dan itu sudah pasti perbuatan dari Mujin yang tak akan membiarkan Hyejin kembali ke jalan yang benar. Setelah kejadian itu, Hyejin akhirnya berubah menjadi monster pembunuh dan menyerang organisasi secara membabi buta. Bagaimana tidak ayahnya dibunuh dan ia ditipu begitu saja. Sekarang satu-satunya pria yang bisa mengerti perasaannya juga harus terbunuh. Open it.
Singkat cerita, Hyejin berhasil membantai para kerucu-kerucu dari Mujin. Melihat Hyejin sudah sampai di sana, Mujin pun bercerita jika Donghun adalah orang yang sangat lemah karena saat menyamar, Donghun memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya, tapi Donghun tidak segera melakukannya. Dan kini setelah melihat Hyejin saat ini, ia yakin kalau Hyejin berbeda dengan ayahnya itu. Dan pada akhirnya, pertarungan akhir pun dimulai. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, tidak banyak yang berubah dari Hyejin. Namun kini setidaknya Hyejin bisa melanjutkan hidupnya tanpa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan serial dari My Name pun akhirnya tamat.